Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di video pembelajaran kimia, masih di bab yang kedua di kelas 12 yaitu reaksi redoks dan elektrokimia. Setelah kita mempelajari apa reaksi redoks, apa itu sel elektrokimia, tiba saatlah kita bagian yang terakhir di bab ini yaitu masalah korosi. Nah, peristiwa korosi seolah anak sudah sangat sering tahu, sering ketemu. Misalnya ada pagar rumah yang berkarat, ada kerangka jembatan yang berkarat, itu adalah contoh-contoh dari peristiwa korosi. Sebenarnya korosi itu sendiri itu apa? Korosi itu adalah istilah yang menyatakan kerusakan logam akibat proses elektrokimia. Contohnya kayak tadi ya, besi yang berkarat, perhiasan perak yang tiba-tiba rusak, terus ada tembaga tiba-tiba rusak, kuningan juga rusak, itu juga termasuk contoh-contoh dari reaksi perkaratan. Nah, apa yang menyebabkan terjadinya korosi atau perkaratan itu? Sebenarnya penyebab utama atau faktor utama penyebab korosi itu ada dua, yaitu air dan oksigen. Ada air, tidak ada oksigen, tidak akan terjadi korosi. Ada oksigen, nggak ada air, juga tidak terjadi korosi. Nah, biasanya air dan kelembapan udara itu jadi kesatuan ditambah dengan oksigen. Ada udara, pasti kan ada oksigennya. Kemudian korosi juga bisa dipercepat adanya elektrolit. Asam, basa, garam itu juga akan membantu mempercepat terjadinya proses korosi. Selain itu juga dipengaruhi oleh ini, permukaan logam. Kalau permukaan logamnya tidak rata, itu cenderung mudah terkorosi karena bisa menyimpan titik-titik air di situ. Lembab, terus ada kontak udara, korosi pasti terjadi. Karena bisa terbentuknya sel elektrokimia. Maksudnya apa? Ada dua logam yang sifatnya berbeda, nanti ketemu, berdekatan, kayak sel volta itu ya. Yang satu rusak, yang satu tidak rusak. Nah, ini contoh korosi pada besi. Nah, kalau korosi pada besi itu ada katoda, ada anoda. Besi bertindak sebagai anoda, sedangkan oksigen bertindak sebagai katoda. Nanti besinya teroksidasi menjadi Fe2+, dan oksigennya akan berubah menjadi H2O. Nah, ini terjadi saat kapan? Saat ada besi yang permukaannya tidak rata, kemudian terkena air. Dan air ini bisa kontak dengan udara dari luar. Jadi faktor penyebab utamanya adalah adanya air dan udara dari luar. Sehingga di sini muncul kayak adanya sel volta. Terjadi reaksi redoks, sehingga nanti permukaan besi lama-lama akan rusak karena terjadi proses korosi itu. Nah, bagaimana cara melindungi agar korosi tidak terjadi? Nah, cara melindungi banyak. Bisa pakai cat, ini ya, dicat pagar rumah misalkan agar nggak gampang berkarat, berarti kita bisa bantu dengan pengecatan. Pasivasi, nah ini apa artinya? Pasivasi itu adalah melapiskan logam yang permukaannya cenderung tidak reaktif. Contohnya apa? Aluminium. Aluminium sebagai pelapis itu bagus. Aluminium itu kalau terkena udara, dia akan membentuk karat. Karatnya adalah Al2O3. Al2O3 ini melindungi aluminium yang di bawahnya. Jadi kalau aluminium sudah berkarat membentuk Al2O3, bagian bawahnya pasti tidak berkarat lagi. Karena karatnya yang di permukaan itu melindungi bagian bawahnya. Selain itu juga bisa pelapisan dengan logam lain. Misalkan besi dilapisi dengan Sn dan Zn ini menggunakan prinsip dari sel elektrokimia yaitu sel volta ya. Juga dengan perlindungan katodik. Ini mirip dengan sel volta. Nah, contohnya ini ada pipa besi, misalkan air ya, PDAM. Dia punya pipa besi di dalam tanah. Agar pipa besi ini nggak gampang rusak, nggak gampang berkarat, nanti perlu dililit dengan pita magnesium atau dihubungkan dengan magnesium. Magnesium lebih reaktif dari besi, sehingga nanti Fg-nya yang teroksidasi, besinya utuh. Dan nanti suatu saat Mg-nya harus diganti dengan Mg yang baru. Mg-nya mengorbankan diri untuk melindungi besi. Nah, itu adalah perlindungan katodik. Nah, demikian untuk pembelajaran bab kedua sel elektrokimia dan redoks. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.